Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kisah Dangu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari teman saya bernama Eril. Teman saya ini dulunya adalah salah satu siswa yang berada di sekolahan di daerah Jawa Timur. Dan sekolah ini mempunyai program yaitu petugas kebersihan untuk murid yang kurang mampu. Jadi Eril ini adalah salah satu murid yang menjadi petugas kebersihan di sekolah tersebut. Kisahnya, pada malam itu Eril beserta ketiga temannya ini memutuskan untuk bersepeda di malam hari. Dan siang tadi yang mencari jalur ini adalah Ilham sendiri di salah satu hutan yang ada di daerah di Jawa Timur. Jadi mereka bertiga ini pun berangkatlah ke hutan tersebut. Pada saat mau masuk hutan, mereka ini pun bertemu dengan salah satu kakek yang berada di desa tersebut. Kakek ini pun bernama Mbah Min. Jadi mereka bertiga pun turun untuk menghormati Mbah Min yang lebih tua daripada mereka. Dan mereka pun menyapa Mbah Min dan berbincang-bincang. Dan di tengah berbincang-bincang tersebut, Eril ini pun bertanya kepada Mbah Min, "Bah, sampeyan mari nendi?" Atau dalam bahasa Indonesianya, "Kakek, kamu habis dari mana?" Dan Mbah Min ini pun menjawab, "Aku iki mari teko ngalas, jukuk tegan." Nah, dalam bahasa Indonesianya ini, aku habis dari alas untuk mengambil buah kelapa. Eril ini pun bertanya kembali, "Buah kelapa untuk siapa?" Dan Mbah Min pun menjawab, "Untuk anakku," kata Mbah Min. Sontak Eril dan Ilham ini yang adalah tetangganya Mbah Min itu pun terkejut karena mereka berdua ini tahu anaknya Mbah Min ini sudah meninggal, sudah lama sekali meninggalnya. Jadi Heri yang tidak tahu apa-apa ini pun dia tidak terkejut dan dia hanya terbawa suasana oleh pembicaraan tersebut. Akhirnya ketiga orang ini memutuskan untuk maju masuk ke hutan. Dalam di tengah hutan tersebut, Ilham ini pun menoleh ke kiri dan melihat ada sebuah cahaya yang terang benderang seperti masjid. Ilham pun berbicara kepada teman-temannya, "Itu di kiri ada apa? Kok ada terang benderang seperti masjid?" Kedua temannya ini pun menjawab, "Wis gak usah diomongno, ayo lanjut aja sampai sekolahan, baru kita mau membicarakan tersebut." Alhasil mereka pun lanjut. Di tengah perjalanan, Ilham ini pun seperti tidak sadar. Dia meninggalkan Eril dan Heri ini pun cukup jauh ke depan. Jadi Eril dan Heri ini pun mengira Ilham ini sedang bercanda, karena di perjalanan sepeda seperti pagi hari dan sore hari, Ilham ini pun sering bercanda seperti itu. Dia meninggalkan temannya cukup jauh dan mengagetkan mereka. Akhirnya Eril dan Heri ini pun masih positive thinking untuk mencari Ilham ini tidak terjadi apa-apa. Tapi Ilham ini pun juga tidak sadar meninggalkan kedua temannya ini cukup jauh di depan. Akhirnya Ilham pun tersadar dan dia menoleh lagi ke kiri
pun masih ada apa enggak. Dan yang dilihat Ilham pun sangat-sangat mengejutkan. Dia hanya melihat sebuah sumur tua yang sudah tidak terpakai. Nah, konon kisahnya sumur tua ini sudah merenggut 2 orang saudara, satu laki-laki dan satunya ini perempuan. Ilham pun langsung kembali ke barisan teman-temannya dan berkumpul lagi. Nah, pada saat Ilham berjalan kembali ini pun, Eril ini melihat di depan kepalanya persis ada sebuah kaki yang bergelantungan dan menendang kepalanya hingga Eril pun jatuh. Dan Harry pun langsung menolongnya karena tidak ingin terjadi apa-apa. Pada saat Ilham datang pun mereka sudah tergeletak di tanah. Harry yang sedang menolong Eril dan Eril yang kepalanya sedang kesakitan sampai berwarna merah. Ilham pun bertanya kepada mereka, sebenarnya ini ada apa sih? Eril dan Harry ini pun memilih untuk diam dan hanya berbicara, ayo kita lanjut ke sekolahan, baru kita bicarakan di sana. Karena di sini gak enak, kata Harry. Karena Harry ini adalah orang yang juga dia itu sedikit peka untuk hal-hal tersebut. Jadi mereka pun melanjutkan perjalanan dan memang banyak sekali gangguan di saat perjalanan tersebut, tapi tidak sampai menyelakai mereka seperti yang kaki bergelantungan tersebut. Seperti ada kuntilanak, pocong, genderuwo, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya mereka ini pun sampai di sekolahan. Dan Ilham pun langsung bertanya kepada teman-temannya, sebenarnya Eril ini kenapa kok dia sampai jatuh ke tanah? Akhirnya Eril pun menjawabnya. Saat Ilham meninggalkan jauh di depan mata Eril persis, ini ada kaki yang bergelantungan dan menendang kepalanya hingga dia terjatuh. Dan Harry ini pun berinisiatif untuk menolongnya, kata Eril. Ilham pun percaya karena dia juga mengalami hal tersebut, seperti yang masjid terang benderang tersebut adalah sumber tua. Ilham pun berbicara kepada temannya, tadi yang aku bilang ada terang benderang seperti masjid, sebetulnya itu bukan masjid, kata Ilham. Saat aku menoleh ke kiri, itu adalah sebuah sumur tua yang sudah merenggut 2 orang korban saudara. Dan Harry, Eril, dan Ilham ini pun memutuskan untuk tidur pada malam itu tanpa berbicara sedikit pun tentang kejadian pada malam itu. Keesokan harinya mereka ini pun kembali melakukan aktivitas normal seperti biasa, menyapu pagi hari, lalu pergi ke sekolah dan juga berkumpul kembali pada malam itu di sekolahan tersebut. Dan Ilham pun kembali mengungkit cerita tersebut. Sebenarnya kemarin itu ada apa sih, kok kita sampai diganggu seperti itu? Harry ini pun yang dia sedikit tahu tentang seperti itu. Harry ini pun bercerita kalau pengalamanku dulu saat naik gunung, karena kita ini membicarakan hal tersebut di tempat tersebut. Jadi sebetulnya kita ini seolah-olah secara tidak sengaja mengganggu mereka yang sedang di sana, karena itu adalah rumah mereka. Dan Ilham pun seketika itu langsung tergeletak jatuh dan kesurupan. Pada saat itu guru pembimbing tersebut sudah datang. Pada saat itu dia pun langsung memegang tangannya dan Harry langsung memegang kakinya. Dia pun diikat sambil ditutup matanya. Dan Eril ini pun disuruh gurunya untuk mencari kendaraan yang bisa dibawa ke suatu daerah untuk melakukan pengobatan si Ilham ini. Eril memanggil ibu Ilham dan juga bapak Ilham karena mereka ini punya mobil bak dan bisa dipakai untuk ke suatu daerah tersebut untuk melakukan pengobatan. Eril pun bercerita bahwa mereka kemarin sedang bersepeda malam dan menemukan beberapa gangguan, dan akhirnya Ilham ini pun yang terkena imbasnya. Ibu Ilham dan bapak Ilham ini pun tidak marah sama sekali ke Eril, karena Ilham ini adalah
anak yang sedikit ceroboh. Saat bersepeda dia sedikit nakal, sedikit berisik, dan juga dia, kata bahasa Jawanya adalah gretel, atau suka menyentuh barang tanpa permisi. Jadi mereka pun ke sekolahan untuk mengambil Eril, Pak Guru ini, dan juga Harry. Mereka pun berangkat ke daerah tersebut tanpa gangguan apapun. Pada saat sudah di daerah tersebut, Harry ini pun menunjukkan ada satu rumah yang di dalam rumah tersebut ada Pak Kiai. Jadi Pak Kiai tersebut dia berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam tubuh Ilham ini, dan Pak Kiai pun berbicara. Sebenarnya sosok yang berada di tubuh Ilham ini adalah kuntilanak yang menendang kepala Eril ini sampai terjatuh. Jadi Pak Kiai pun memberikan penjelasan kepada orang tuanya, karena Ilham ini yang pertama kali menyadari ada terang benderang dan dia mengucapkan itu di situ juga. Jadi dia ini merasa tersinggung, kuntilanak ini merasa tersinggung dan langsung menempel ke Ilham. Jadi Pak Kiai ini pun merafalkan membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran, dan akhirnya Ilham pun tersadar kembali. Dan Ilham ini pun disuruh untuk Pak Kiai untuk beribadah dengan khusyuk dan juga jangan terlalu bercanda di tengah-tengah di masa-masa apapun. Jadi mereka pun pulang, dan satu pesan Pak Kiai, jangan pernah mengganggu mereka yang tidak mengganggu kita, karena itu akan menjadi sebuah musibah yang tidak diinginkan semua orang. Sekian saja kisah dari saya. Apabila terdapat salah kata dan gerak dalam video ini, saya mohon maaf, dan saya harap kisah ini bisa diambil hikmahnya. Jangan pernah mengganggu sesuatu yang tidak mengganggu kita terlebih dahulu. Saya Agis Namanjari pamit undur diri. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelangkang jagat nyangking pokor kencan